Ketua yang telah menyampaikan informasi organisasi berkait dengan rencana konferensi provinsi, kemudian situasi bencana yang memang betul-betul memprihatinkan bagi kita, dan bagaimana teknis nanti pengumpulan dana dalam rangka kita salurkan kepada yang membutuhkan dan juga kepada PBB. Bapak Ibu sekalian, peserta rakor yang saya hormati, pada hari ini, waktu ini partisipan sudah menunjukkan angka 999. Ini berarti sudah gabungan, sudah masuk juga dari teman-teman guru honorer. Selanjutnya, pada kesempatan ini, PGRI Provinsi Jawa Tengah punya komitmen untuk membantu, untuk memfasilitasi para guru honorer khususnya di Jawa Tengah itu dalam rangka siap menghadapi tes P3K tahun 2021 dan juga CPNS tahun 2021 yang akan datang. Oleh karena itu, kalau tadi sudah dijelaskan secara umum, akan disampaikan penjelasan secara teknis. PGRI Provinsi Jawa Tengah telah punya komitmen untuk membantu dan tidak akan membebani kepada peserta dari honorer. Alias dana apa yang dilakukan berupa tryout maupun bimbingan dan lain sebagainya akan bisa Bapak Ibu guru honorer ikuti dengan gratis tanpa biaya. Dan kegiatan itu sudah dilakukan di masa pandemi ini kita laksanakan secara online. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjut, PGRI Provinsi Jawa Tengah telah membentuk tim panitia dalam rangka memfasilitasi Bapak Ibu guru honorer tadi untuk sukses dalam ujian CPNS maupun DPK. Untuk itu akan dijelaskan secara teknis sebelum kita tatap muka dengan Pak Dirjen pada panitia yang dalam ini akan disampaikan oleh Pak Sabtono, Pak Dr. Sabtono Nugradi, dipersilahkan. Terima kasih Bapak Sekum, Bapak Dr. Andes Haji Aris Munandar MPD. Yang terhormat dan sungguh sangat kita banggakan Bapak Ibu pengurus, terkhusus pada Bapak Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Haji Nudi, mohon izin untuk menyampaikan penjelasan teknis tentang rencana pelaksanaan simulasi dan pembimbingan GTK, guru honorer dan tenaga pendidikan honorer di Jawa Tengah. Saya mulai dengan menayangkan form pendaftaran. Ini adalah form pendaftaran yang kita bagikan melalui link medsos yang kita miliki. Sampai detik ini tercatat ada 43.441 respon. Ini artinya angka yang luar biasa Bapak Ketua, luar biasa ini. Kita akan lihat persebarannya seperti apa, yang terutama adalah di 35 kota kabupaten. Nah, di formulir ini juga kami menyertakan pertanyaan tanggal lahir, kemudian masa kerja dari pendaftar yang berminat untuk mengikuti simulasi dan pembimbingan seleksi PPPK tahun 2021 ini. Ini angkanya terus naik, Bapak Ibu, 43.450. 71,3%-nya adalah wanita, sisanya 28,7%-nya adalah pria. Kemudian ini persebarannya rata di semua kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Ini artinya memang sangat ditunggu-tunggu oleh GTK, dan kita juga semangatnya sederhana saja tadi diutarakan di awal oleh Bapak Ketua maupun Bapak Sekretaris Umum, kita ingin membantu. Untuk GTK yang saat ini sudah di sekolah, mungkin disibukkan oleh PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kalau itu di sekolah juga mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara, waktunya pasti tidak ada lagi untuk membuka ulang, mempersiapkan diri,
untuk mengikuti seleksi PPPK tahun 2021. Oleh karena itu, kami sangat berbangga sekaligus mohon arahan nanti masukan seperti apa kegiatan simulasi dan pembimbingan GTK honorer untuk dapat siap awal mengikuti seleksi PPPK tahun 2021. Desain kegiatan ini itu kalau kita lihat dirangkaikan dari rapat tekniknya 19 Januari 2021, di mana di situ mengerucut bahwa bentuk kegiatannya ada dua. Yang pertama adalah simulasi tes, kemudian dilanjutkan dengan pembimbingan kepada pendaftar. Kemudian hal ini kami tindak lanjuti dengan rapat teknis panitia pelaksana pada hari Senin yang lalu. Kemudian pendaftaran tetap kita buka sampai dengan tanggal 30 Januari. Angkanya tadi sudah saya tunjukkan, hampir mencapai angka 44.000. Kemudian sosialisasi yang sebentar lagi akan kita lakukan bersama-sama dengan Bapak Dirjen GTK. Kemudian yang kelima, kegiatan simulasi dan bimbingan seleksi PPPK tahun ini kita betul-betul persiapkan instrumennya, itu tidak tepat sekali, setidaknya bisa memberikan gambaran bentuk-bentuk soal dan mungkin pertanyaan lisan yang disampaikan ketika GTK. Saudara-saudara kita akan mengikuti PPPK tahun 2021 ini bisa memiliki bayangan. Kemudian detailnya adalah sebagai berikut. Pelaksanaan simulasi dan bimbingan online, saya akan mengulang lagi nomenklaturnya, bahwa namanya adalah simulasi dan bimbingan seleksi PPPK tahun 2021. Dimulai dengan simulasi online. Pertama, ini untuk memetakan sebetulnya kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan peserta kegiatan ini itu seperti apa. Bentuk soalnya beragam. Kita akan sediakan 150 soal, mendekati dengan baran soal yang sampai saat ini kita kumpulkan. Waktunya 170 menit. Dari simulasi mengerjakan soal ini, semua peserta itu bisa memetakan, melihat peta saya. Peta apa? Peta kompetensi. Selanjutnya, jadwal simulasi ini tentu saja kita akan sesuaikan. Kalau tadi angkanya 44.000, mungkin kita akan membuatnya sebagai klaster atau lebih tepatnya mungkin ex-resident. Selanjutnya, dari hasil simulasi awal pertama tadi akan melakukan bimbingan 2 kali, terutama pembahasan soal simulasi ditambah dengan soal-soal lain sejenis yang kita prediksi kemungkinan besar adalah hal itu yang nanti akan diteskan ketika seleksi PPPK. Tentu saja semuanya dilaksanakan online karena kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, kami terus mengikuti rilis dari BKN dan Kemdikbud termasuk siang hari ini. Nanti apapun yang menjadi materi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen itu akan kami catat, kami jadikan rujukan utamanya di dalam menyusun soal ngasih dan memberikan bimbingan. Bapak Ibu sekalian, materi detail tentang konten itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini adalah sesuai dengan mata pelajaran. Kalau untuk guru, sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan untuk teman-teman pendidik, tenaga kependidikan. Soalnya, sampai tayang ini itu adalah 50 soal. Kami selalu mengikuti rilis-rilis dari BKN dan Kemdikbud. Diagihkan rencananya ketika seleksi PPPK ini waktunya 60 menit. Kemudian ada juga tes bakat skolastik atau penalaran. Jadi istilah atau terminologinya berbeda dari seleksi tahun lalu. Jumlah soalnya 40, waktunya 60 menit. Kedua, tipe konten ini diberi bobot 60%. Sedangkan sisanya 40% akumulasi nilai akhir itu adalah diambil dari hasil tes
manajerial, jumlah soalnya 30, waktunya 25 menit. Kemudian sosiokultural, jumlah soalnya 20, di mana agian waktunya ini 15 menit, dan wawancara, ini jumlah soalnya 10. Sehingga kalau kita jumlahkan butir soal keseluruhan dari kompetensi teknik, tes bakat skolastik, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara, ini adalah 150 menit. Sehingga kalau kita jumlah juga 150 menit ini harus bisa dikerjakan dalam kurun waktu 170 menit. Bobotnya 40 dan 60 tadi yang pertama kompetensi teknis, tes bakat skolastik. Nah, kita selalu berusaha untuk berikan yang terbaik. Andai kata tidak tepat ya paling tidak melesetnya jangan terlalu jauh. Semoga kita berdoa presisi apa yang akan kita berikan kepada peserta. Dari mana data itu? Dari bulan Desember kita sudah berusaha untuk mengunjungi database kualifikasi info GTK, dan utamanya tadi sempat disinggung oleh Bapak Ketua tentang data kebutuhan. Selanjutnya kita juga mengikuti bahkan sampai hari ini di bulan Januari ini tentang kualifikasi pendidikan yang direncanakan akan direkrut. Tetapi sekali lagi kembalinya adalah atau keputusannya tetap adalah dari BKN dan Kemdikbud. Kemudian di bulan Februari ini ada materi pembelajaran. Ini dari sini roadmap-nya sudah kelihatan saya kira. Oleh karena itu Bapak Ibu, di bagian akhir di pengumuman dan seleksi ini kita berharap tadi untuk doa teman-teman semua bisa memberikan hasil yang terbaik. Ibu dan Bapak yang sungguh sangat saya hormati. Materi bimbingan, jadi saya ulangi, di awal akan dimulai dengan memberikan tes simulasi, kemudian bimbingan. Kemudian setelah bimbingan ada simulasi yang kedua. Saya ulangi, simulasi, bimbingan, kemudian simulasi. Materi bimbingan tadi disebutkan 2 kali. Bimbingan yang pertama itu materinya adalah bakat skolastik, kemudian materi sosiokultural, materi manajerial, materi wawancara. Ini bimbingan yang pertama. Narasumbernya kita berusaha memberikan yang terbaik adalah dari PGRI Provinsi Jawa Tengah dan Universitas PGRI Semarang yang biasanya adalah pelaksana dan penanggung jawab adalah pakar yang manajerial dan wawancara. Sedangkan pada bimbingan kedua, yang mungkin ini sudah juga mulai dilakukan di beberapa daerah. Dan mungkin juga kita akan libatkan apa istilahnya? Kalau di SMA, SMK itu ada musyawarah guru mata pelajaran. Mungkin juga nanti untuk di Aras SD mungkin ada juga kegiatan jenis, tapi karena PGRI juga punya namanya Asosiasi Profesi Keahlian Jenis, ini kita akan berusaha untuk libatkan. Dengan demikian, semua dari kita, setiap kota kabupaten berusaha untuk menyiapkan diri juga, pasti kami juga akan jawil untuk bersama-sama mengerjakan bimbingan yang kedua untuk materi kompetensi teknis. Bapak dan Ibu, ini adalah tugas yang saat ini dibebankan, dipercayakan, dan kami mohon doa restunya, mohon bimbingannya, masukan, arahan untuk surat menyurat. Kalau Bapak Ibu nanti berkaitan dengan kesekretariatan, ada Bu Ulis, Bu Mas Taufik, kemudian keuangan ada Bu Puji, perlengkapan ada Mas Widi, instrumen simulasi ada Bu Lis yang tadi saya sebutkan. Sudah kita laksanakan juga beberapa tahun, termasuk tahun kemarin kita melaksanakan kegiatan
tryout kita bahasanya. Hanya saja satu perbedaannya adalah luring kalau tahun ini penuh daring, jadi dalam jaringan. Kemudian perbedaan yang kedua tentang materi soalnya, sehingga ini agak berbeda. Tahun lalu tidak ada bimbingan, tahun ini ada. Kemudian kita juga berusaha untuk memberikan yang terbaik. Untuk itu, inilah rencana pelaksanaan simulasi dan bimbingan seleksi peserta yang sudah mendaftar untuk kegiatan ini, yaitu peserta simulasi dan bimbingan seleksi PPPK PGRI tahun 2021. Simulasi itu akan kita laksanakan pukul 8 sampai dengan pukul 11. Sedangkan bimbingannya itu akan kita mulai tanggal 20. Kemudian Korwil Surakarta kami merencanakan simulasi ini gambarannya yang kami rencanakan. Selanjutnya Bapak Ibu, sekali lagi akan jawil untuk pengurus kota kabupaten, utamanya adalah APKS, Asosiasi Profesi dan Keahlian Jenis, dan juga SLCC karena keterbatasan pertemuan yang jelas tidak mungkin untuk bertemu langsung. Untuk itulah ini menjadi alasan mengapa diundang di pertemuan ini ketua APKS di masing kap kota dan SLCC. Seperti itu rencana simulasi dan pembimbingan untuk seleksi PPPK PGRI tahun 2021. Terima kasih. Waktu sebelum saya kembali. Sabtu Nurhadi yang telah menyampaikan beberapa metrik daftar yang sampai saat ini sudah lebih dari 42.000 yang tersebar di 35 kabupaten kota dan juga jadwal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa hal kaitannya dengan pelaksanaan simulasi bimbingan 1 dan bimbingan 2 ini saya kira membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kali sekian ini kalau 6 kali 3 berarti kan butuh 18. Untuk itu agar pelaksanaan nanti tiap-tiap kali sekian meskipun jumlahnya tidak sama, ini ikut membantu mempersiapkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan simulasi bimbingan 1 dan bimbingan 2 ini bisa berjalan lancar karena pelaksananya semua akan dilaksanakan secara online atau virtual.
Juga perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka untuk mempertajam trik-trik dan lain sebagainya dalam pengerjaan soal, tidak hanya sekedar materi, juga PGRI Provinsi Jawa Tengah, panitia juga bekerja sama dengan bimbingan dalam hal ini adalah bimbingan tes yang sudah punya banyak pengalaman dalam kegiatan pembimbingan tes-tes seperti ini. Saya kira semuanya dalam rangka untuk lebih mempertajam kita dalam rangka upaya untuk membantu para rekan-rekan guru. Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu sedikit. Dipersilahkan kalau mungkin ada yang bertanya, khusus kami prioritaskan untuk pengurus dulu dari kabupaten kota atau provinsi yang akan mengajukan. Dipersilahkan mungkin dalam waktu masih ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Monggo lanjut co-host nyuwun tulung untuk bisa dibuka. Persilahkan Bapak Ibu sekalian. Kabupaten Pekalongan, Pak. Kabupaten Pekalongan. Ada lagi? Saya Karso, Pak, Sekretaris Kabupaten Pekalongan. Langsung, Pak. Kemarin kami baru mengirimkan kuota nanti ke Jakarta, itu ragu-ragu karena nanti P3K itu biaya gaji dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah apa menjadi tanggung jawab pusat. Dari seluruh yang dibutuhkan dalam pengangkatan P3K, misalnya 1 juta guru itu, kalau tanggung jawab keuangannya itu menjadi tanggung jawab pusat, kami bisa lebih leluasa mengirimkan sebanyak-banyaknya, Pak. Tetapi yang ditakutkan daerah, kemarin hasil pemikiran teman-teman, itu kalau menjadi tanggung jawab daerah kan nanti sesuai dengan kemampuan daerah, Pak. Nah ini mohon ditanyakan kepada Menteri Keuangan, nanti menjadi tanggung jawab siapa. Terima kasih, Pak Sekuk. Terima kasih Pak dari Pekalongan. Mungkin lagi dipersilahkan mungkin 3 bisa. Izin Pak Sekum, Khoiri, PGRI Kota Semarang. Pak Nur, monggo Pak Nur Khoiri, langsung saja. Izin Sunan. Yang terhormat Bapak Ketua, Pak Sekum, terkait yang disampaikan tadi Bapak Sabtono, pelaksanaan pelatihan ini akan dibagi menurut Korwil, satuan waktunya tadi ada 3 hari. Tadi kan disampaikan bahwa akan ada pelibatan di Korwil atau Kapota. Nah, ini sehingga kami lebih mudah kebetulan Sabtu besok kami ada Pak Korwil sehingga nanti sekalian bisa kita atur suwun Bapak. Terima kasih Pak Nur. Monggo dilanjut satu lagi. Dari Kabupaten Kota dipersilakan. Waalaikumsalam. Ini dari APKS PGRI Kabupaten Sragen, Bapak. Oh, dipersilakan Pak. Ini Bapak Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Soekarno, Ketua PKS PGRI Kabupaten Sragen. Telah mendapatkan penjelasan sejak awal, terus juga yang dijelaskan oleh Ibu Bapak Sabtono tadi. Seperti pertanyaan yang sebelumnya, kami ingin membantu sosialisasi ini bisa efektif betul sampai ke calon yang mau mendaftar untuk P3K di kabupaten kami. Maka nanti kalau diperkenankan misalkan materi-materi itu bisa diberikan kepada PKS, PKS juga bisa
menyelenggarakan untuk seminar misalkan di kabupaten, sehingga kami sebagai mediasi untuk langsung ke calon pendaftar P3K di kabupaten. Kalau diperkenalan begitu Bapak, matur suwun. Mohon petunjuk dan arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah ada 3 penanya. Untuk yang nomor 1, kami persilahkan Pak Ketua untuk menanggapi ini kaitannya dengan penganggaran. Kemudian secara teknis tadi dari Pak Nur, nanti apa yang harus dipersiapkan PGRI Kabupaten Kota dalam rangka mensukseskan kegiatan ini, karena sudah menjadi komitmen kita bersama untuk jajaran PGRI di Jawa Tengah untuk membantu sekaligus memfasilitasi para guru honorer. Itu saya kira hal yang teknis. Monggo Pak Sabtono nanti untuk panitia dipersilahkan. Pak Ketua, Pak Mufti, dipersilahkan untuk menjawab. Pak Ketua, kalau tidak ada mungkin Pak Sabtono dulu dipersilahkan. Halo. Pak Sabtono. Ya. Terima kasih. Pak Ketua. Pak Karso dari Kabupaten Pekalongan pertama, nanti bisa kita finalkan lah dengan Pak Dirjen. Tapi pada saat kami komunikasi dengan Ibu Direktur, ya Bu Santi waktu itu, kami memang mempertanyakan mengenai program 1 juta guru itu apakah memang sudah disepakati anggarannya. Menurut beliau, Bu Menteri Keuangan sudah menyepakati itu. Angka 1 juta itu memang serius dan anggarannya disiapkan. Jadi kalau permasalahannya dianggarkan pada APBD, kalau dalam pengertian APBD yang uangnya dari Jakarta atau dari APBN, mungkin ya punya pakai anggaran pendidikan ya. Ini yang perlu disampaikan, dan inilah yang selalu saja jadi perdebatan bahwa kabupaten kota sering mengeluhkan mengenai kekurangan guru, tetapi pada saat dibuka nanti terus mereka memperdebatkan itu. Saya tertarik pada satu waktu seingat saya di Wonogiri ya, bupati itu yang paling nantang gitu, bahwa begini, beliau mengatakan seharusnya pemerintah pusat tidak usah ragu-ragu termasuk mengangkat CPNS. Karena apa? Mengangkat sejumlah CPNS yang pensiun saja, uangnya sisa itu APBD-nya, kami mengembalikan. Karena apa? Kalau pensiun itu katakanlah gajinya yang dibayarkan sekitar 6-7 juta, kan kalau nerima CPNS baru itu hanya sekitar separuhnya. Itu masih sisa. Nerima 2 kali lipat saja itu masih sisa. Daripada uangnya dikembalikan, maka lebih baik sebenarnya merekrut guru baru tanpa perlu memikirkan mengenai anggaran itu. Tapi sekali lagi mungkin ada pemahaman-pemahaman yang saya kira perlu kita luruskan Pak Karso, dan nanti bisa juga kita klarifikasi ke Pak Dirjen agar lebih pasti. Nanti saya akan sampaikan juga dalam pengantar ini. Ini saya kira untuk Pak Karso. Yang lain yang teknis Pak Ferry dan dari Sragen, saya kira sudah. Pak Sekum, ini ternyata Pak Dirjen sudah masuk, maka kita tunda dulu untuk kita segera akan mulai saja. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, permohonan maaf karena Pak Dirjen sudah rawuh, sudah masuk ke Zoom kita. Itu pangapunten. Gambari yang untuk sosialisasi. Beberapa hal kaitannya dengan penjelasan pertanyaan akan kita tunda, nanti kita sampaikan. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti setelah kita rapat dengan Bapak Dirjen, dan dipersilahkan nanti pengurus provinsi, PGRI Kabupaten Kota maupun juga gubernur yang mumpung ketemu dengan Pak Dirjen,
nanti bisa menanyakan beberapa hal baik yang bersifat policy maupun teknis kaitannya dengan rekrutmen PPPK tahun 2021 dan mungkin CPNS. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Untuk sementara rapat koordinasi pengurus PGRI Kabupaten Kota Jawa Tengah kita akhiri dulu, kita break dulu, kita lanjutkan pada tahap yang kedua, yaitu pertemuan koordinasi sosialisasi rekrutmen PPPK tahun 2021 dengan Bapak Dirjen GTK, yaitu Pak Real Iwan Syahri. Silakan, iya Mas, silakan. Akan bergabung dengan kita. Bapak sekalian, saya kira demikian. Kita lanjutkan untuk tahap yang kedua, yaitu sosialisasi. Bapak, saya menambah sedikit. Ya, Pak Sabtono, dipersilahkan. Bapak Ibu sudah dibagikan di room chat itu untuk virtual background, jadi bisa dipasang. Ini sebenarnya kan dua kegiatan. Kegiatan yang pertama tadi rakor, yang kedua ini kan sosialisasi di backdrop. Maaf, virtual backgroundnya bisa diganti ya. Sudah dibagikan di room chat. Berikutnya mohon untuk berkenan mengisi daftar hadir juga dibagikan di room chat. Terima kasih. Ini apa ya? Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam Pak Rektor. Alhamdulillah sudah bisa masuk ya Bapak. Apa mohon izin bisa saya mulai? Silakan Pak Rektor ya. Terima kasih. Saya sendirian di ruang, izin buka masker Bapak. Ya, sama kita Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Iwan Syahri PhD. Terima kasih Bapak atas perkenannya rawuh dalam forum ini di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Teman-teman sangat antusias Bapak, tapi kami hanya bisa menyediakan Zoom-nya ini 1000, maka teman-teman sebagian mengikuti melalui YouTube dan streaming. Untuk itu sekali lagi kepada Bapak kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perkenan Bapak hadir di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa dan kondisi pandemi yang masih terus bersama-sama harus hadapi. Bapak Ibu pengurus PGRI Provinsi, pengurus kabupaten kota, pengurus organisasi atau forum GTT honorer, teman-teman dari asosiasi profesi dan keahlian sejenis PGRI atau APKS, Smart Learning and Character Center PGRI dan seluruh peserta yang hadir baik melalui Zoom, streaming maupun YouTube. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam acara sosialisasi rekrutmen PPPK 2021 dan sosialisasi pelaksanaan simulasi atau bimbingan PPPK Guru 2021 yang diselenggarakan oleh PGRI Provinsi Jawa Tengah. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang nanti akan menyampaikan secara langsung mengenai kebijakan rekrutmen PPPK, termasuk kita harapkan juga terkait dengan
ASN CPNS untuk guru 2021. Mudah-mudahan acara ini nanti dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Mohon izin Pak Dirjen sedikit menyampaikan beberapa hal kepada Bapak sebagai laporan kami bahwa PGRI Provinsi Jawa Tengah kami laporkan kepada Bapak memiliki anggota 326.000 anggota PGRI di Jawa Tengah. Sementara guru di Jawa Tengah, baik guru negeri maupun guru swasta adalah 347.773, Bapak. Hanya saja perlu kami laporkan kepada Bapak, jumlah PNS-nya hanya 154.617. Dan kalau di breakdown memang paling besar yang PNS itu ada di SD dan SMK, Pak, yang memang paling banyak. Dan mereka rata-rata sekarang pada posisi guru honorer atau GTT. Namun kami perlu laporkan juga kepada Bapak bahwa PGRI sesuai dengan awal berdirinya di masa setelah kemerdekaan, yaitu 100 hari setelah merdeka, tepatnya 25 November tahun 45 yang akhirnya dijadikan Hari Guru Nasional. Mereka adalah para guru-guru yang tadinya terbagi dalam berbagai organisasi profesi, tetapi akhirnya menyatu di Solo, mendirikan PGRI dengan 4 mimpi. Mimpi yang pertama adalah mempertahankan NKRI. Yang kedua adalah memajukan pendidikan. Yang ketiga adalah mensejahterakan guru. Dan yang keempat adalah membantu kesulitan guru. Inilah yang akhirnya sesuai awal berdirinya, PGRI tergabung para guru tenaga kependidikan, termasuk dosen, Pak, seperti ada di dalam organisasi PGRI ini, sebagaimana juga ada di beberapa negara lain yang seperti itu. Tapi alhamdulillah ini juga bisa menjadi mungkin bisa saling ya mengisi dan alhamdulillah selama ini kita terus berjalan secara baik. Perlu kami laporkan kepada Bapak bahwa PGRI di Jawa Tengah dengan jumlah yang cukup besar, menurut catatan memang provinsi dengan jumlah persentase terbesar di Indonesia, dan Jawa Tengah yang disebut sebagai PGRI yang paling mandiri, karena semua kabupaten kota memiliki kantor yang sangat representatif, Bapak, memiliki gedung dengan kapasitas yang cukup, bisa untuk pelatihan, bahkan disewakan, karena banyak kabupaten kota yang memiliki gedung dengan kapasitas di atas 500, memiliki penginapan, dan kami memiliki juga fasilitas-fasilitas lain sebagai upaya mengembangkan keprofesian guru, dengan kita memiliki apa yang kita sebut asosiasi profesi dan keahlian sejenis di semua bidang yang ada, dan Smart Learning and Character Center yang pada Bapak juga kami laporkan begitu pandemi kami aktif terus membantu para guru melakukan pelatihan-pelatihan secara daring ataupun tatap muka terbatas sejak awal, karena awal kita pandemi kami langsung melakukan penelitian dan waktu itu hanya 18% yang betul-betul siap untuk melakukan pembelajaran dengan daring. Alhamdulillah setiap minggu sekali kita rutin terus menyelenggarakan pelatihan sampai saat ini. Bahkan pada saat teman-teman guru kesulitan menyiapkan bahan, kami melakukan juga analisis kurikulum 2013, mana-mana materi-materi yang harus atau sangat penting untuk disampaikan, dan bagaimana cara menyampaikan secara daring sampai kepada sumbernya, caranya menyampaikan, mulai tingkat TK sampai SMA, dan kami unggah untuk bisa diketahui oleh para guru, karena kami sadari tidak semua guru memiliki kemampuan untuk menyiapkan diri menganalisis materi-materi yang
penting untuk disampaikan karena ketidakmungkinan menyampaikan keseluruhan kurikulum sebagaimana disampaikan oleh Mas Menteri. Kepada Bapak kami laporkan guru-guru honorer di Jawa Tengah telah menjadi tulang punggung. Saya kepada Mas Menteri pernah menyampaikan bulan Agustus secara langsung dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh PDI pada waktu itu bahwa menurut hemat kami guru honorer telah menjadi pahlawan, telah menjadi penyelamat. Saya pernah matur juga kepada Bapak karena mereka adalah anak-anak muda terdidik yang lebih familiar dengan apa yang kita sebut teknologi. Maka waktu itu kami menyampaikan harapan kepada Bapak Menteri di samping bantuan pulsa waktu itu yang sudah disampaikan kebijakannya. Dan kami mohon waktu itu kepada Mas Menteri, belum semua guru honorer masuk BPJS, tolong banyak yang belum tercover di Disnaker langsung dijawab bahkan kita berikan dan alhamdulillah waktu itu diberikan walaupun tidak secara penuh. Artinya jumlah bulannya Pak Dirjen, dan kami mohon perhatian yang namanya guru yang sudah lama mereka tidak mendapat kepastian status dan penghasilan sebagaimana statement Pak Menteri secara tegas bahwa pendidikan Indonesia maju, pendidikan harus menghasilkan generasi yang unggul. Generasi unggul hanya bisa dihasilkan oleh guru yang kapabel dan guru yang sejahtera. Itu pernyataan Menteri kami catat betul. Dan guru sejahtera menurut kami Pak PGRI Jawa Tengah statusnya pasti dan penghasilannya jelas. Ini betul-betul menjadi catatan kami. Untuk itu Mas Menteri secara langsung waktu itu menyampaikan luar biasa, betul-betul di hadapan 5.000 peserta pada waktu itu, saya akan selesaikan di periode saya gitu Pak Dirjen. Dan akhirnya kita dengar semuanya 1 juta guru akan segera direkrut, dan ini saya kira satu berita yang sangat menggembirakan. Apapun Pak teman-teman, syukur sebagaimana janji Mas Menteri, rekrutmen ini tidak saja melalui PPPK tetapi juga CPNS. Dan ini jadi perdebatan juga pada Bapak nanti mohon penjelasan bahwa kalau sudah ikut PPPK masih bisa juga ikut CPNS. Ini penting Bapak karena ada yang ragu nanti kalau ikut P3K nanti terhambat. Sementara kepada Bapak sedikit kami laporkan sebenarnya di 2017 Jawa Tengah menginisiasi memastikan kepada Pak Gubernur bahwa Pak kita krisis guru Pak. Waktu itu Pak Gubernur mengajak kita ketemu Pak Menteri Muhajir pada waktu itu Pak. Akhirnya bersama Pak Menteri dan BHKN waktu itu kita lakukan FGD dan saat itu pertama Kementerian menyatakan kekurangan guru 998.000 di Jawa Tengah di hadapan Pak Gubernur. Dan setelah itu bersama-sama kita ke Presiden melaporkan itu, dan pada ulang tahun PGRI di tahun 2017 Presiden menyatakan Indonesia kekurangan guru dan akan mengangkat guru. Alhamdulillah 2018 kita mulai menerima guru setelah vakum cukup lama, dan Pak Dirjen kami laporkan problemnya adalah usia yang 35 tahun ke atas bagaimana. Kami kebetulan ikut hadir, diundang di istana. Akhirnya waktu itu muncul skema P3K diharapkan untuk yang di atas 35 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi komitmen, dan kepada Bapak kami mohon bisa diberikan arahan pada teman-teman kami semuanya agar mereka bersemangat mengikuti seleksi P3K, minimal mereka punya status yang pasti sebagai ASN. Syukur Bapak juga nanti beri peluang dengan luas untuk CPNS. Dan kepada Bapak kami ingin pastikan bahwa teman-teman kita ini adalah para guru-guru honorer yang sudah betul-betul menunjukkan integritas dan komitmennya. Terbukti 10-15 tahun sabar mereka dengan status yang tidak pasti. Sehingga kami yakin panggilan jiwanya mereka sudah teruji. Untuk itu kami berharap
mereka betul-betul diberikan prioritas untuk mendapat kesempatan menjadi guru ASN melalui formasi CPNS maupun P3K. Bapak, kami betul berharap mereka tolong diperhatikan juga masa kerjanya, komitmennya, integritasnya, sehingga mereka mendapat kesempatan, karena inilah cara mereka akhirnya mengakhiri perjuangan yang cukup panjang untuk mendapat kepastian melalui ajang yang nanti akan Bapak lakukan. Saya tahu persis pemikiran-pemikiran Bapak dalam beberapa kali pertemuan, baik dalam diskusi peta jalan maupun transformasi PPG. Kami yakin Bapak adalah harapan kita semuanya. PGRI Provinsi Jawa Tengah ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak untuk berkenan hadir, dan selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Rektor, Prof. Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Haji Muhdi SHFU, Bapak Sekretaris Umum, Bapak Dr. Andes Haji Aris, Munandar FPD, semua Bapak Ibu pengurus dan anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, karena dalam masa pandemi kita tidak bosan-bosan ini mengingatkan dalam kondisi yang sekarang ini makin kita perlu waspada. Jadi saya juga mendoakan Bapak Ibu dan keluarga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Prof. Budi, saya terima kasih sekali laporannya. Sungguh saya jadi ini ya, dan memang nih dari komunikasi kita sebelumnya menjelang acara ini, yang satu hal yang saya langsung tergugah sama Prof. Budi ini adalah semangat belajar yang dibawa, dipimpin oleh Prof. Budi ini luar biasa dan sungguh menggugah hati saya pribadi dan juga tim semua. Dan saya melihat jiwa gurunya sangat kuat sekali dan itu beresonansi juga dengan saya, Prof. Budi. Jadi terima kasih. Saya ingin membuka dengan sebuah kutipan nih, gara-gara nih Prof. Budi bilang tadi smart learning dan character ya, bahwa saya sebenarnya dalam masa pandemi ini tadinya sangat cemas. Namun ada hikmah yang tidak kita kira-kira, bahwa memaksa kita keluar dari kotak kenyamanan dan membuat belajar gitu ya, bahwa sekarang ada daring dan kita terbiasa dengan daring gitu. Semua kita dari lintas usia mana saja, dan mencoba kalau dalam praktek mengajar dengan macam-macam, dengan semua eksperimen, ada yang kurang efektif, masih gagal, masih belajar, tapi ada semangat. Dan ini mengingatkan saya pada semboyan atau sebuah tulisan dari Kartini ya, Prof. Budi, habis gelap terbit terang, yang menjadi salah satu kutipan yang juga saya inginkan selalu saya simpan. Kartini itu pernah menulis begini, tahukah kau semboyanku, aku mau. Dan kedua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata-kata aku tidak bisa melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Dan inilah yang menjadi refleksi saya melihat guru-guru Indonesia pada saat ini, yang seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Budi, guru-guru PGRI dengan semua bentuk komunitas dan ekosistem Smart Learning Center karakter itu luar biasa. Terus saya juga melihat itu sebagai terobosan yang bagus sekali. Saya percaya bahwa guru-guru Indonesia mampu belajar, dan yang paling penting adalah kalau kata Kartini tadi, mau belajar gitu ya. Jadi ini adalah semangat untuk belajar yang terlihat di pandemi ini, dan menurut saya seperti yang Prof. Budi juga sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, untuk kita menguatkan
bagaimana memfasilitasi semangat guru kita dalam belajar dan terus belajar. Karena pada hakikatnya dalam sistem pendidikan kita ini hanya dengan budaya belajar kita bisa terus untuk maju, dan semoga semakin banyak seperti yang teladan dari Prof. Budi dan teman-teman yang ada di PGRI Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi teladan dalam belajar. Hadirin yang berbahagia, terima kasih sekali lagi atas undangannya Prof. Budi. Kita mudah-mudahan terus diberi panjang umur, jadi nanti kalau silaturahmi saya bisa ke Semarang gitu ya, ke Jawa Tengah, jadi nggak virtual. Tunggu Bapak. Terima kasih Bro. Karena sebenarnya sekarang jalan darat sudah cukup nyaman sebenarnya kalau mau ke Semarang ini. Iya. Tidak lama, Pak, 4-5 jam sampai. Terima kasih Pak Budi dan kesempatannya bagi saya. Mungkin nanti kita mau ingatkan waktu juga ya Prof, karena mungkin saya juga ingin dari teman-teman dari anggota PGRI di Jawa Tengah untuk mungkin menyampaikan masukan, pertanyaan kepada saya. Jadi saya mungkin berbicara, saya patok mungkin nggak lebih dari 10 atau 15 menit, karena nanti kita sampai kira-kira jam 12 ya Prof Budi, saya harus ada agenda lain juga. Tapi mudah-mudahan nanti saya mohon diingatkan saya gitu. Ya Pak. Baik, saat ini kita tahu kondisi kita tadi yang Prof Budi bilang kebutuhan guru, dan kami menghitung sekali Prof, dan ini karena kita ingin merencanakan, ada memang dari kemacetan di masa lalu yang sistem supply dan demand lah kalau kata saya. Jadi ketika ada guru yang pensiun tidak langsung diganti, dan kemudian macet gitu ya, dan setelah kebutuhan untuk merekrut guru honorer karena sekolah mau nggak mau harus butuh guru. Pada akhirnya kalau perhitungan kita pada saat ini dari sekitar 2,2 juta guru yang dibutuhkan untuk sekolah negeri, ini baru yang terisi sekitar 50%. Jadi kita memerlukan guru di sekolah-sekolah negeri, guru ASN, sehingga mereka bisa mengabdikan dirinya dengan baik dan dengan status yang jelas seperti yang tadi Prof, dan juga dengan kesejahteraan yang juga baik gitu ya. Itu yang memang menjadi kita perjuangan bersama-sama. Nah, kebutuhan 1 juta guru ini dapat dipenuhi dari kita bisa hitung dari guru honorer yang ada sekitar 742.000, artinya dalam potensi yang bisa kemudian untuk mengisi kebutuhan kekurangan guru tersebut. Namun ternyata masih ada sisa 275.000. Dan ini luar biasa, Prof. Ini kerja kita nanti di LPTK untuk bagaimana mengatasi ini. Perlu ada inisiatif, inovasi crash program sehingga layanan kepada anak-anak kita bisa lebih baik. Jadi kita memerlukan sebuah sistem yang lebih baik di masa depan, dan ini jadi pelajaran kita, dan Mas Menteri juga mengingatkan kami PTK untuk melakukan ini. Jadi ini adalah sebenarnya pada konteks ini solusi yang singkat dulu, nanti ada solusi yang tentunya yang lebih jangka panjang. Kalau dilihat dari track ini kita dari awal Mas Menteri memperjuangkan misalnya bantuan operasional sekolah, tadinya pagunya 15%, lalu menjadi lebih 50%. Itu juga diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. Lalu kemudian dengan adanya pandemi itu tidak berlaku lagi. Jadi intinya ini menjadi perhatian dari Mas Menteri, dan kita terus dorong ini. Jadi ini ada mudah-mudahan ini momentumnya lebih bagus. Ini yang ingin kami terus komitmen dan perjuangkan ya. Nah, kita tahu bahwa pola perekrutmen guru honorer yang macet ini, banyak guru-guru kita yang terpaksa digaji seadanya, tergantung dengan kondisi keuangan sekolah, ada yang 100.000, 200.000, 700.000 dan sebagainya. Ini adalah jadinya permasalahan, karena kemudian mereka pun juga selain mungkin tadi masing-masing sekolah kadang-kadang juga pola rekrutmennya yang mungkin juga tidak standar gitu. Tapi kemudian ketika guru tidak harus nyambi-nyambi untuk menutupi kebutuhan mereka, ya mereka pun juga tidak bisa fokus pada tugas keprofesiannya. Karena itu kita melakukan pola asesmen ASN, aparatur sipil negara, untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas dengan proses rekrutmen yang lebih baik, lalu kemudian kualitas guru
kepada murid-muridnya juga kita ingin sebagai bentuk layanan publik sebagai seorang ASN tentu dengan layanan publik komitmen yang lebih baik, dan ini adalah kepada murid-murid kita, jadi kita langsung kebayang nih anak-anak kita tentunya supaya bisa mendapatkan layanan yang baik dan kesejahteraan yang baik untuk guru-guru kita yang sudah berjuang luar biasa. Ini harus kita terus perjuangkan supaya bisa menjalankan tugas keprofesiannya dengan aman dan nyaman. Lalu juga ada permasalahan secara distribusi guru yang juga selalu menjadi kendala dengan desentralisasi. Ini terus PR kita bersama-sama. Banyak sekali pengalaman-pengalaman ketika guru yang atau daerah-daerah kekurangan guru karena gurunya tidak merata distribusinya atau gurunya pindah dan kemudian daerah itu tidak cukup gurunya dan sebagainya, sehingga juga menimbulkan masalah-masalah yang juga perlu diselesaikan. Karena itu solusi untuk rekrutmen pada saat ini untuk aparatur sipil negara, ingat ya, ini jadi aparatur sipil negara P3K, ini untuk memperjelas status guru kita. Jadi ini yang betul-betul ingin kita perjuangkan dulu dan meningkatkan kesejahteraan dengan gaji dan tunjangan yang baik. Nah, pada saat yang sama, solusi karena ini rekrutmen ASN aparatur sipil negara yang diletakkan dalam kerangka reformasi birokrasi yang salah satu tujuannya adalah peningkatan kualitas layanan dari aparatur sipil negara. Nah, di sini Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 ini menekankan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagai penggerak utama dalam hal tersebut. Nah, dalam Undang-Undang ASN yang dari tahun 2014, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai perintah dengan perjanjian kerja. P3K ini adalah tenaga profesional yang didesain untuk meningkatkan kualitas layanan publik tersebut, sehingga kita menciptakan budaya baru yang berbasis kompetensi di kalangan birokrasi. Nah, salah satu skema P3K yang tadi Prof. disampaikan dari sejarahnya untuk kita untuk memperjuangkan guru ini, salah satunya bisa diisi oleh dari jabatan fungsional untuk guru. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden 38/2020. Dan sebagai tambahan informasi, kami kemudian juga terus berdialog lintas kementerian karena ini bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini lintas kementerian. Dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa Kementerian Keuangan sudah sepakat untuk mengalokasikan anggaran gaji P3K ke kas daerah melalui dana transfer umum. Dan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk kita melakukan kebijakan rekrutmen. Dan ini cukup besar ya, Prof. Budi. Mungkin saya nggak ingat kapan terakhir kita melakukan sebuah rekrutmen semasif ini. Kita mencoba untuk menyelesaikan, tapi tidak berhenti di sini. Itu mohon diinikan ya. Jadi ini untuk saat ini. Nah, status guru jadi akan lebih jelas karena mereka status kepegawaiannya bukan oleh status dari sekolah lagi, tapi menjadi bagian dari pegawai di pemerintah, dalam hal ini melalui pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah. Dan gaji yang saat ini diterima yang tadi mungkin ada yang bahkan ada yang 50.000 sampai 750.000 ya, kita terus tahu itu tentunya ini dapat meningkat hingga 2,9 juta per bulan. Ini di luar tunjangan yang melekat dan dijamin oleh pemerintah. Nantinya kalau guru-guru tersebut mengikuti sertifikasi pendidik, dan maka ini kemudian ini juga bisa menambah penghasilan mereka. Nah, tunjangan-tunjangan ini mungkin saya seringkali mungkin kurang dikomunikasikan, tetap haknya sama seperti PNS. Jadi misalnya ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan lainnya, juga cuti. Jadi misalnya ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama, dan hak untuk melakukan pengembangan kompetensi, mendapatkan penghargaan, bantuan hukum, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Dan ini yang merupakan menurut kami satu hal yang akan memproteksi dari kondisi kerja para guru-guru kita.
dan siapa saja yang bisa mengikuti seleksi guru ASN P3K ini. Pertama, guru honorer yang saat ini sudah aktif mengajar dibuktikan oleh Dapodik. Kalau tidak ada NUPTK tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Ya, jadi itu kadang-kadang juga saya ditanya NUPTK bagaimana? Tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Kalau ada NUPTK tentunya NUPTK, tapi kalau tidak ada dengan NIK saja cukup. Lalu kemudian individu yang selain dari yang aktif mengajar saat ini, yang sudah bersertifikat pendidik melalui PPG itu juga bisa ikut mendaftar, dan guru yang pernah tercatat di Dapodik, walaupun di tahun-tahun terakhir namanya sudah tidak tercatat di Dapodik pun juga bisa untuk mendaftar. Nah, ada hal yang juga dikhawatirkan yang ingin juga saya klarifikasikan dalam hal ini adalah persaingan dengan guru-guru lain. Perlu saya sampaikan di sini, kami ingin sekali lagi memperjuangkan guru-guru yang saat ini telah mengajar di posisinya itu akan bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi cukup dengan dirinya sendiri mencapai kompetensi yang minimal saja. Jadi ini bukan yang paling hebat gitu, minimal saja. Jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Jadi kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu, ya mereka bersaing dengan misalnya di sana kebutuhan gurunya 3 gitu, gurunya ada 1 ya, berarti kan ada posisi 2 yang lainnya, mereka yang lainnya itu. Karena yang sudah mengajar di situ yang mungkin kajiannya rangkap-rangkap ya, mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi itu diprioritaskan gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu akan bersaing dengan dirinya sendiri untuk mencapai passing grade yang minimal sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu mengajar matematika ya kemampuan gimana sih guru matematika yang minimal gitu. Yang kita perlu ya tentunya itu ingin buat karena dia guru ya kita marwahnya guru kan tetap kita jaga, guru bahasa Inggris atau guru IPS ya itu nilai minimalnya, tapi dia bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi ini yang paling penting untuk dipahami, karena kembali lagi kami ingin memperjuangkan, jadi ini komitmen dari kami, tapi pada saat yang sama bagaimana ekspektasi minimal tadi, kalau kontennya terutama, ini konten ya, nanti kalau nanti belajar ini Prof. Budi berarti kontennya ini kita perkuat ya, karena itu yang menjadi fundamental sekali. Dan juga ada nanti pada saat ini tim GTK sedang bekerja keras, Bapak Ibu semua, untuk juga terus membantu. Jadi saya waktu Prof. Budi menyampaikan pesan untuk bahwa ada acara ini dengan kemudian rencana juga fasilitasi belajar, wah saya senang sekali karena teman-teman PGRI waduh sudah duluan ini tapi sebenarnya kan guru bisa belajar ya kalau untuk kontennya ya sekarang di kapan dari tahun kemarin juga sebenarnya bisa kan. Jadi sebenarnya kita terus bersama-sama ini bergotong royong ini bagaimana menguatkan, karena pada akhirnya yang nanti akan mendapatkan hasilnya tentunya murid-muridnya ya. Kalau gurunya kontennya makin pas ya murid-muridnya yang jadi lebih. Tapi kembali lagi, dan ini sampai 3 kali ya Bapak Ibu, supaya ini bisa untuk melalui tes tadi. Jadi kalau gagal ya belajar lagi gitu. Kalau gagal sekali lagi masih bisa belajar lagi. Jadi bantuan-bantuan ini akan terus kita upayakan, dan terima kasih sekali lagi untuk PGRI, terutama PGRI Provinsi Jawa Tengah yang sudah berinisiatif untuk terus menguatkan ekosistem belajar ini. Karena pada akhirnya transformasi pendidikan kita tidak menyelesaikan masalah hanya untuk saat ini, tapi kita melihat untuk investasi masa depan, bahwa ekosistem yang kita lihat untuk bisa maju sistem pendidikan ya budaya belajar ini. Budaya belajar ini adalah hal yang penting yang harus terus kita kuatkan. Tentunya teladan-teladan dari Bapak Ibu semua, terutama nih para pimpinan, dari Prof. Budi dan semua jajarannya adalah sangat penting untuk hal ini. Untuk pendaftaran ujian seleksi, kita masih berdiskusi dengan Panselnas. Ini ada tentunya Bapak Ibu tentu paham ya. Kami di sini kan Kementerian Teknis ini yang berikan advice kepada yang akan melakukannya dari Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara, tentunya dengan Kementerian Dalam Negeri dan KL lainnya, untuk terus memfinalisasi proses. Tentunya kita banyak hal yang kita pertimbangkan untuk melakukan secara logistik seperti apa, tapi
kita mengantisipasi sekitar bulan Maret atau April pendaftaran ujian seleksi bisa dilakukan, dibuka, sehingga bisa langsung nanti mendaftar gitu ya. Dan proses ini nanti terdiri dari pendaftar bisa untuk memilih salah satu dari 3 kategorinya, apakah dia guru honorer atau individu yang memiliki sertifikat pendidik atau guru honorer K2, menginput nomor ID, bisa itu nomor registrasi K2 atau NUPTK atau NIK bisa cukup, atau nomor sertifikat pendidik. Setelah itu ada seleksi administrasi berupa seleksi berkas, berupa pernyataan tanggung jawab mutlak, KTP, surat lamaran, lalu pengecekan linearitas mata pelajaran dengan sertifikat pendidik atau latar belakang pendidikan. Ini bisa melalui Dapodik ya Bapak Ibu, atau by system. Lalu pengecekan nomor mahasiswa terkait ijazah dan jurusan. Ini juga bisa dilakukan by system. Ini seleksi administrasi. Lalu barulah kita masuk ke assessment-nya. Seperti assessment ASN ya, ada kompetensi teknis, itu kontennya kita nanti yang Bapak Ibu ampu. Lalu kemudian kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan pertanyaan wawancara yang dijawab tertulis. Dan peserta diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Lalu kemudian Pansernas akan menerima hasil dari assessment, dan Badan Kepegawaian Negara akan melakukan hasil, jadi mengolah hasil dan menyerahkan hasil rankingan peserta kepada sesuai informasi kepada pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah nanti akan mengumumkan peserta yang lulus beserta sekolahnya. Dan kemudian tahap akhirnya pemerintah daerah melakukan pemberkasan, membuat SK pengangkatan, dan menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak tersebut pada BKN. Jadi kira-kira itu, dan mungkin tambahan terakhir adalah untuk guru agama juga ini mungkin saya ingin juga klarifikasi. Saat ini kami masih dalam koordinasi dengan Kementerian Agama, karena menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 16/2010, pengelolaan pendidikan agama pada sekolah di pasal 14, pengadaan guru pendidikan agama di sekolah diselenggarakan oleh pemerintah, dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Agama. Juga pengadaan guru pendidikan agama dan juga kebutuhan jumlah guru pendidikan agama ini ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi kami terus berkoordinasi untuk mendorong pengajuan untuk guru agama untuk masa berikutnya. Mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tutup dengan ini ya, semboyan Ki Hajar Dewantara yang menjadi ini kita semua. Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, bahwa dalam sebagai pendidik kita semua itu berlomba-lomba untuk menjadi teladan, lalu menjadi untuk menguatkan semangat, dan untuk mendorong pada kemandirian atau memberdayakan bersama-sama. Inilah yang sebenarnya esensi dari Merdeka Belajar. Mungkin itu Pak Mufti dan Bapak Ibu semua, kita langsung bisa dialog, diskusi, tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Dirjen. Sebelum saya buka, nanti juga mohon ditanggapi ini beberapa pertanyaan yang sudah sering kita perdebatkan. Pertama, tadi nyinggung guru agama, tapi juga perlu kami laporkan di guru-guru di sekolah-sekolah Kementerian Agama. Kebetulan juga anggota kami, Bapak, ini mereka merasa, loh kami ini termasuk yang 1 juta apa tidak? Karena Kementerian Agama sampai sekarang tidak ada informasi. Mohon Bapak juga bisa bantu ini, tidak hanya guru agama tadi, tapi juga sekolah-sekolah di Kementerian Agama. Bapak, saat ini kami akan melakukan bimbingan memang, atau saja simulasi. Kita buka baru 4 hari ini ya. Sudah 43.450 orang yang akan ikut. Bisa jadi ini nanti mencapai di Jawa Tengah angka 2 kali lipat dari itu. Dan kami akan lakukan bimbingan, akan tryout gratis, Pak. Ini PGRI Jawa Tengah nggak ada yang bayar, Pak, model kalau di Jawa Tengah semua kita selenggarakan secara cuma-cuma, dan kami akan mengambil SDM dari berbagai ahli, dari anggota yang kebetulan dari perguruan tinggi, UKRIS, UNES, dan
juga teman-teman guru terbaik, bimbingan teknis nanti di APKS Kabupaten Kota, sehingga kita harapkan bisa lebih teknis lagi. Hanya saja Bapak, kami juga mohon nanti diberikan penjelasan, ada keraguan juga Pak, apakah P3K ini jangan-jangan nanti setahun diputus itu, ini juga ketakutan yang saya kira Bapak perlu memberikan kejelasan. Yang kedua, ada enggak yang di bawah 35 tahun kalau CPNS dibuka bisa daftar di CPNS? Dan yang sangat-sangat mengganggu Bapak, karena Mas Menteri sudah memberikan klarifikasi, sebenarnya formasi CPNS guru akan tetap dibuka apa tidak? Karena kalau tidak, pasti kami merasa ada ketidakadilan. Dan mohon maaf Pak, tapi ini karena kebetulan saya hadir di istana waktu itu, bahwa P3K ini adalah solusi untuk mengatasi sebut saja mungkin krisis. Dan guru-guru honorer yang sudah 35 tahun ke atas ini kan tidak mudah diakomodasi lewat CPNS. Maka kami tetap, kalau formasi lain ada CPNS guru tidak, wah berarti ini diskriminasi. Ini perasaan kami semuanya, dan mohon Bapak juga bisa memastikan klarifikasi dari Mas Menteri. Yang lain tadi mengenai anggaran, ini tadi dari Kabupaten Kota sudah mulai ada yang tanya, saya kira Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan anggaran ini. Bapak mungkin ini mohon ditanggapi dulu, sambil teman-teman silahkan nanti akan saya beri kesempatan bertanya kalau masih ada waktu. Saya persilakan Bapak. Terima kasih Prof. Mukti. Untuk guru-guru di Kementerian Agama, pada saat ini mereka berproses ya, Prof. Mukti. Saya tidak mengikuti dari dekat sekali, tapi saya tahu dari diskusi dengan Kementerian Agama, ini mereka sedang dalam seperti apa yang kita lakukan sebelumnya untuk melakukan koordinasi lintas kementerian, menghitung perencanaan kebutuhan, dan kemudian menghitung formasi, dan nanti juga sosialisasi dengan pemerintah daerah untuk kemudian dihitung ini untuk guru-guru yang ada di Kementerian Agama. Jadi tentunya, atau di Kanwil ya, dari Kanwil kalau di Kementerian Agama. Jadi ini bagian yang proses sedang berjalan. Lalu bimbingan belajarnya luar biasa, terima kasih sekali lagi Prof. Mukti. Dan inilah yang kita harapkan sebenarnya, gerakan guru kita untuk belajar dan berbagi ya. Dan ini yang terjadi selama pandemi. Jadi menurut saya sangat tepat sekali, dan ini harapan yang luar biasa Prof. Mukti. Kita menaruh harapan pendidikan Indonesia akan jauh lebih baik dari momentum yang ada dengan pandemi ini, dan bahkan sebenarnya sebelumnya, tapi dengan teknologi jadi jauh mudah. Lalu tentang keraguan P3K setahun putus, tidak ya. Karena kita butuh, jadi tidak mungkin. Ini artinya ini proses yang memang P3K-nya seperti itu, tapi memang dalam skema perencanaan kita ini tidak diputus ini tidak, dan DKI juga sudah bilang ya. Lalu kemudian CPNS dibuka maksudnya di bawah 35 tahun bisa, jadi tidak menutup. Jadi bukan berarti kalau udah P3K nggak boleh CPNS, justru nanti terutama yang nanti yang untuk CPNS ya, performa selama jadi P3K itu bisa menjadi syarat atau catatan untuk bisa berhasil untuk masuk dalam, itu kami sedang memikirkan juga untuk skemanya nanti. Jadi artinya mereka mengikuti proses CPNS itu dengan track record. Jadi bukan sekedar mereka ikut tes saja, tapi ada track record yang bisa menjadi catatan. Jika berprestasi yang baik, itu bisa memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan CPNS-nya. Lalu formasi CPNS, iyalah Prof. Budi, tetap akan dibuka. Jadi tidak benar ya, tidak benar bahwa tidak ada. Jadi ini seperti yang Prof. bilang, ini kan kita step by step ya, karena ekosistem tata kelola guru kita seperti yang Bapak Ibu tahu, dengan desentralisasi pendidikan itu kan ada berapa, 514 tambah 34 provinsi, kabupaten kota dan provinsi. Jadi luar biasa sebenarnya. Kami coba untuk memperbaiki sistem ini sehingga nanti bisa lebih baik, termasuk nanti juga yang saat ini solusi jangka pendeknya dulu untuk P3K ini.
tapi nanti ada solusi yang mekanisme yang lebih sustainable, yang berkelanjutan, karena ya kita tahu kita sampai pada angka kebutuhan sampai 1 juta ini kan berarti sebelumnya sudah luar biasa ini produksi yang tidak optimalnya itu gitu. Jadi kita ini yang ingin kita selesaikan dulu, dan mudah-mudahan kembali lagi ini kita ingin memperjelas status guru-guru kita dan kesejahteraan mereka, dan mereka mendapatkan tunjangan dan kerja. Bahkan yang sebenarnya satu hal yang yang tidak ada di jaminan P3K adalah jaminan pensiun, karena dia nature-nya tidak dia harus mengelola secara sendiri gitu. Dan tapi itu bisa dilakukan dengan pada akhirnya kalau yang PNS itu dipotong dari gajinya. Nah, kalau P3K sebenarnya mereka bisa untuk mengalokasikan secara mungkin sendiri maupun kolektif, sehingga benefit pensiunnya bisa sama atau bisa setara dengan PNS juga pada akhirnya. Jadi tetap ada jalan keluar. Terima kasih Bapak. Baik, kami persilahkan teman-teman yang ingin bertanya, nampaknya sudah mengangkat tangan ini. Mulai ada Pak Widodo Cahyono, Bu Wiki. Pak Widodo, saya persilakan. Halo, Pak Widodo. Baik, kalau enggak Bu Wiki, silahkan dibuka mic-nya. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Monggo. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Mohon izin bertanya. Saya guru SD, Pak, honorer guru SD di Kabupaten Batang. Silakan. Ya. Izin bertanya, saya ada suatu pertanyaan. Jika di sekolah SD saya terdapat formasi yang diusulkan satu formasi, sedangkan tenaga honorernya lebih dari satu, itu yang diutamakan yang bagaimana, Bapak? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Pak Dirjen, ya. Kami persilahkan berikutnya Ketua PGRI Kota Magelang. Dibuka dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dirjen dihormati, Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah dihormati, dan semuanya. Ada kuota di masing-masing daerah, apakah itu sudah bisa memenuhi kekurangan jumlah guru di daerah tersebut? Yang kedua, siapa yang menentukan untuk pendataan ini, kekurangan dan kelebihan guru di masing-masing daerah? Apakah diserahkan daerah atau sudah ada memang kuota dari pusat? Kemudian yang ketiga, terkait dengan guru yang sudah memiliki sertifikat, ini nanti kuotanya apakah mengurangi jumlah kuota dari guru yang sudah masuk honorer dan K2 atau ada persentase tersendiri? Demikian, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin biar nanti Bapak bisa ngatur waktunya. Hanya tambah satu ini, Pak, yang di chat ini banyak. Pak, kalau P3K Pak bisa berkarir, bisa jadi kepala sekolah misalkan. Saya persilahkan Bapak, ini ada 3 pertanyaan dulu ya. Baik, terima kasih Pak Bukti. Bu Wiki ya, dari Kabupaten Batang. Jadi intinya ini kalau ada formasi 1 dan guru honorernya 2, yang terpenting itu adalah kita harus mencapai batas minimum dulu, Bu. Itu yang penting pertama. Dan yang kedua, ya berarti nanti itu diserahkan kepada PPK daerahnya, karena itu tergantung nanti penempatannya, distribusi gurunya seperti apa, kan daerah yang lebih tahu
di mana baiknya untuk menempatkan guru honorer yang satunya lagi yang juga sama-sama melewati batas minimum tersebut gitu ya. Itu jawaban dari saya. Lalu Pak siapa tadi ya Pak dari Magelang? Oke, kuota daerah apakah sudah diajukan? Ya, dalam Pak Nurwi ya. Pak Nurwi. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi Magelang ya. Pertama, siapa yang menentukan kuota? Yang menentukan kuota kami sebenarnya kita memiliki data Pak. Data kita itu sebenarnya cukup komprehensif. Namun tentunya yang memiliki otoritas itu ada di daerah. Itu tentunya kita melakukan dialog, sosialisasi, bahkan kami melakukan semacam coaching one on one gitu Pak ya. Waktu di kemarin itu selama bulan November Desember dengan semua dari pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk mencocokkan data dan kemudian sama-sama melihat peta dari kebutuhan guru, distribusi guru yang ada di daerah yang ada gitu. Jadi ini memang komunikasi terus kita lakukan untuk memastikan kebutuhan itu bisa sinkron gitu Pak ya antara data kita, dan mungkin kita juga bisa belajar dari data yang ada di daerah juga gitu. Tapi pada prinsipnya data ini hal yang terus kita koordinasikan dan sudah sosialisasikan ya Pak. Jadi ketika kemarin kita berdialog dengan daerah, kita bukan hanya dialog paparan aja di depan gitu. Kita udah ngobrol sama dari dinasnya one on one gitu. Jadi biar clear gitu ya data tersebut. Dan kuota diajukan oleh daerah masing-masing. Mungkin bisa nanti kalau saya bisa dicek ke dinas setempat Bapak seperti apa yang sudah diajukan. Tentunya harapan kami diajukan secara maksimal ya Pak. Tapi beberapa daerah mungkin juga ada yang melakukan hal tersebut dan itu perlu terus didorong sebenarnya. Lalu guru yang sertifikat apakah mengurangi kuota? Pak, menurut saya kita butuh guru 1 juta. Terus guru yang honorer itu ada 42.000. Yang guru lulusan PPG dari tahun 2006 sampai 2019 saya hitung cuma 30.000 Bapak. Betul Pak. Jadi sebenarnya tidak akan, itu jauh banget. Kita butuh 1 juta Bapak. Jadi artinya itu jauh sekali, dan tadi makanya saya bilang sama provinsi PR kita di LPTK luar biasa ini karena harus mengejar untuk kebutuhan guru yang masih ada 200.000 guru yang kurang gitu kan. Jadi kita ini masih belum selesai ini sebenarnya karena masih banyak lagi PR-PR ke depan. Tapi jawabannya tidak. Ini akan jauh dari kebutuhan, PR-nya masih jauh gitu Pak. Itu mungkin dari Pak Nuri ya. Yang terakhir tadi apa? Ini saya lupa. Pak Nur masih ya tadi ya? Enggak, Pak Nuri tadi Pak Nuri tadi sampai satu lagi ya. Dari saya tentang karir Bapak. Bisa jadi kepala sekolah apa tidak? Iya. Bisa. Jadi nanti skemanya tentu ada proses yang berbeda gitu. Tapi itu memungkinkan, dan bahkan kita akan kalau memang memiliki kompetensi itu bisa dimungkinkan untuk dan bahkan menurut saya itu yang akan kita lebih pentingkan nanti, bukan statusnya tapi dari kompetensinya, sehingga bisa menjadi guru penggerak juga nanti ya, ikut pelatihan guru penggerak gitu, lalu menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, mau jadi kepala dinas juga boleh gitu ya. Jadi ini artinya memungkinkan untuk itu, sehingga kita memiliki ekosistem pendidikan dari memang guru-guru yang berkompetensi yang baik gitu, yang tentunya bisa tujuannya itu kita satu fokus gitu. Fokusnya adalah melayani anak-anak, karena filosofi buat pemimpin sekolah kan sekarang lebih ke instructional leadership, untuk fokus kepada instruction, pembelajaran anak. Kepala sekolah kalau jadi pemimpin fokusnya ke situ. Pengawas sekolah ketika dia melakukan pengawasan fokusnya ke situ. Jadi yang pada akhirnya kita inginkan ekosistem pendidikan kita itu betul-betul berpusat untuk melayani anak, karena memang itulah kelemahan kita yang utama selama berpuluh-puluh tahun, yang berbagai ini ya, di kayak
visa kemarin salah satunya itu yang seperti kayak jalan di tempat gitu kita kan, karena proses akses sudah lebih bagus, tapi dari hasil itu yang menjadi PR kita bersama. Jadi kita ingin pemimpin yang memiliki kompetensi yang bisa untuk memimpin, menjadi instructional leader, pemimpin yang berfokus kepada pembelajaran. Itu jenjang karir kepangkatannya sama ya Pak Dirjen ya? Bisa Pak, bisa nanti untuk mengisi posisi-posisi untuk jenjang karir. Dan kan hak untuk mendapatkan kompetensi gitu ya Pak, penghargaan kan itu juga bagian dari untuk P3K. Termasuk kepangkatan ya Bapak ya? Kepangkatan itu kepangkatan apa Pak? Kepangkatan yang ya kan kalau 3A ya, 3B dan selanjutnya. Kalau dia mengisi posisi yang lebih tinggi, dia tidak ada kepangkatan, dia akan disetarakan dengan kepangkatan itu. Ada impasing ya Pak, betul ya? Ada setaraannya gitu ya. Jadi kalau dia nanti mengisi posisi, misalnya nih Pak ya, dia mengisi untuk posisi guru muda ke guru madya gitu ya Pak. Ya, atau jadi kepala sekolah gitu. Nah berarti nanti disesuaikan untuk setara dengan yang PNS untuk golongan tersebut. Baik Bapak, masih ada waktu berapa menit Bapak? Sudah lewat 4 menit. Oh, ini yang ngantri banyak sekali, tapi saya harus tanya dulu ke Bapak ini. Di chat juga luar biasa kalau Bapak mau beri waktu berapa menit? Mungkin 5 menit lagi boleh ya, Prof. Mufti. Baik, kalau 5 menit lagi, saya hanya akan minta nih Pak Dedi sudah lama, akan persilakan tanya, nanti beberapa pertanyaan di chat akan saya coba rangkum. Saya persilakan Pak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada PGRI Jawa Tengah yang memberikan pelatihan ya, nanti akan memberikan pelatihan itu sangat membantu kami. Kemudian yang akan kami tanyakan ke Pak Iwan, saya masih belum dengan guru honorer yang bisa mendaftar di P3K. Sedangkan guru honorer itu kan kami statusnya guru tidak tetap yang di sekolah negeri. Itu hampir semuanya guru tidak tetap di sekolah negeri, Bapak. Sedangkan mohon maaf yang dari swasta itu kan sudah punya status guru tetap yayasan. Guru tetap yayasan kan berarti mohon maaf bukan honorer ya, sudah punya gaji. Kalau yang di negeri itu kan honor lah, baru honor. Kemudian yang kedua, perbedaannya lagi, kami pernah menyampaikan ke PGRI Jawa Tengah tentang sertif yang diperoleh oleh guru honorer di dalam negeri, di sekolah negeri itu juga banyak sekali yang belum bisa cair, sementara di swasta kan sudah bisa cair karena SK-nya dari SK yayasan. Yang saya tanyakan ya tadi itu apakah status guru honorer guru swasta itu masuk kategori guru honorer, sementara sekali mereka sudah pernah dapat asing dari dulu, sedangkan kami kesempatannya sepertinya malah belum ada. Sehingga nanti kalau misalkan seperti ini, kekhawatiran dari kami, dari teman-teman kami itu justru berpeluang, berpotensi menggeser guru yang ada di sekolah negeri, Bapak. Mohon kami dibumbungi, diberi pencerahan, Bapak. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua ini ngacung terus, ini berombongan. Mbak Imania CS, saya persilakan. Ini dari mana nih? Monggo Bu Imania. Buka dulu Bu. Mic-nya masih merah. Ya. Ada yang saya guru agama di sekolah negeri, Bapak. Terkait dengan formasi guru agama itu seperti apa ya kelanjutannya?
Cukup? Ya. Baik Pak, mungkin menambahkan sedikit Pak. Ada lagi Bapak sebentar. Ya. Untuk yang serdik itu, GTT yang berserdik honorer itu gimana ya? Oke. Jadi Pak Dirjen ada. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Mungkin untuk tambahan saja, memang ke PGRI adalah teman-teman guru GTT honorer banyak yang sudah sempat mengikuti PPG, baik PPG mungkin waktu itu SM3T, atau pernah juga memang diberi kesempatan guru honorer ada yang bisa ikut PPG dalam jabatan. Tapi akhirnya tidak semua provinsi atau kabupaten memberikan SK yang memungkinkan tunjangannya cair. Sehingga termasuk di Jawa Tengah itu sampai sekarang belum cair karena tidak bisa cair karena gubernur atau kepala dinas nampaknya belum memberikan SK terkait mereka sebagai guru pengganti minimal misalkan, atau kabupaten kota juga ada yang belum. Lalu yang kedua ini juga ditanyakan P3K yang formasi 2019 Bapak, ini SK-nya banyak yang belum juga keluar sampai saat ini. Masalahnya di mana? Dan ini ada juga yang guru TK ini paling banyak Pak, formasi guru TK ada untuk P3K. Mungkin yang lain banyak tapi karena Bapak 5 menit jadi itu dulu Bapak. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan ini sekaligus untuk menutup ya Prof Mudi nanti. Dari Pak Dedi Nur Arisio, ini pertama tentang menggeser guru honorer. Prinsipnya kayak tadi ya Pak Dedi, bahwa kalau guru honorer yang ada sekarang bertugas ya mereka itu bersaing dengan dirinya sendiri. Itu artinya digeser oleh swastanya itu sebenarnya untuk kalau yang lain dari mereka itu untuk mengisi formasi yang lain gitu sebenarnya. Jadi tidak untuk mengisi formasi untuk guru honorer yang ada. Jadi selama guru honorer bisa memenuhi ketentuan minimal tadi itu sebenarnya sudah cukup, walaupun nanti yang dari yang lainnya gitu itu memiliki nilai yang lebih tinggi misalnya. Lalu kemudian sertifikasi pendidik ya, jadi dengan menjadi guru P3K tentunya ini bisa, karena ketika jadi P3K itu dikeluarkan SK-nya oleh pejabat pembuat komitmen Pemda yang ada di daerah, sehingga sertifikat itunya bisa cair ya, PPG-nya bisa cair. Lalu dari Bu Imani ya, formasi guru agama tadi sudah saya sampaikan ya, pada saat ini kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk melakukan pencocokan data informasi antara kami dengan Kementerian Agama untuk mereka kemudian nanti mengajukan formasi guru agama juga gitu pengajuan berikutnya ke RB tentunya. Lalu untuk TT yang berversi apakah ada keistimewaan, jadi masukannya kami ini juga masukan dari berbagai tentang ini akan menjadi pertimbangan nantinya untuk kita harus diskusikan tentunya dengan Pak Mas. Ketika yang belum diangkat, ini Prof Mudi ini ada di BKN ya Prof Mudi, yang tentunya ini masalahnya ini kalau karena itu dari pemerintah daerah juga ya, ada koordinasi dan lain-lain gitu ya untuk penyelesaiannya itu. Tapi kami terus melakukan koordinasi dan terus mendorong supaya guru yang sudah lulus P3K ini bisa diangkat. Yang jelas dari regulasi dari Perpresnya sudah keluar. Jadi ini tinggal dari koordinasi dengan daerahnya supaya bisa untuk segera diangkat. Demikian. Formasi TK ada Bapak? Formasi TK saya kalau misalnya dalam perencanaan kebutuhan itu ada, menurut saya sih ada, tapi mungkin nanti saya bisa klarifikasi nanti ya. Oke. Baik Bapak, ini luar biasa, saya kira kami yakin 3.000 sampai 5.000 ini mengikuti acara ini, dan pengurus provinsi dan kabupaten kota sejauh hadir akan meneruskan kepada
teman-teman di kabupaten kota, termasuk meyakinkan pada bupatinya, karena catatan kami kalau tidak salah saat ini baru 467.000 kalau tidak salah yang sudah masuk ke pemerintah Jakarta di Mendikbud dari 1 juta yang kita harapkan. Artinya usulannya aja belum mencapai angka itu. Maka kita berharap teman-teman kabupaten kota juga mendorong bupati wali kota untuk segera mengusulkan agar masalah guru segera bisa selesai, mumpung punya Pak Dirjen, Pak Menteri yang komitmennya tinggi untuk menyelesaikan masalah ini. Semua tergantung kita semuanya. Dan kepada teman-teman guru honorer, jangan hanya menyerahkan nasibnya kepada angka 1 juta. Karena catatan penting dari Pak Dirjen tadi, capai standar minimal, capai kompetensi minimal yang dituntut, minimalnya seberapa, saya yakin kami mohon kebijakan Bapak, dan mohon sekali lagi Bapak, saya jamin teman-teman guru honorer sudah menunjukkan integritas dan komitmennya. Maka kalau saat ini Pak Menteri sering menyebut bahwa integritas, komitmen atau panggilan jiwa sebagai guru itu jauh lebih penting, mereka telah membuktikan itu. Dan selanjutnya Bapak, saya kira yang belum kita lakukan secara baik di masa lalu, mereka selama menjadi guru harus terus mendapat pelatihan, pendidikan, atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Catatan kami waktu kami ke Cina, Bapak, ini yang belum kita lakukan. Di Cina itu kalau sekolah libur, guru-guru itu disuruh ke kampus, Pak. Jadi saya waktu itu menyaksikan sendiri di sebuah LPTK di Cina, justru libur sekolah, guru-guru diwajibkan mengikuti pelatihan-pelatihan di kampus-kampus, sehingga pada saat mereka masuk sekolah, membawa ilmu-ilmu yang mungkin sudah di-refresh dari perguruan tinggi. Kebetulan saya dari perguruan tinggi LPTK dan saya juga pengurus asosiasi LPTK swasta dari gabungan negeri. Saya kira ini bisa menjadi cara terbaik biar malah gurunya nanti jangan diomong begini, Pak, sekolah libur, guru libur, kalau hari libur ikut libur. Ya ini karena memang tidak disetting untuk mereka diberi tugas yang pasti. Perguruan tinggi saya yakin siap untuk bersama-sama Bapak membantu pendidikan kita lebih maju ke depan. Dan mohon izin kami akan mencoba memfasilitasi teman-teman untuk bersiap mengikuti seleksi ini. Mudah-mudahan pernyataan Mas Menteri berapapun jumlahnya yang lolos memenuhi standar minimal akan diangkat. Kalau itu yang terjadi, mudah-mudahan tahun ini jumlahnya maksimal. Pak Dirjen, terima kasih, sangat luar biasa kehadiran Bapak, dan kami menunggu betul bisa bertatap muka langsung di kampus di PGRI Jawa Tengah. Hampir semua Dirjen GTK pernah Pak ke Jawa Tengah, Menteri juga semuanya pernah. Bapak waktu jadi Dirjen kami belum tatap muka dengan Mas Menteri terakhir 3 hari sebelum pandemi. Bapak kami tatap muka dengan Mas Menteri, diskusi banyak. Mungkin Bapak waktu itu ada, tapi Bapak belum dilantik jadi Dirjen, masih Dirjen lama. Mas Menteri waktu itu sudah sangat cemas dengan pandemi ini, tapi sudah beberapa kali kita melalui forum daring seperti ini. Luar biasa, kami banyak berharap dari Bapak. Sukses, sehat untuk Bapak. Kami akan terus bersama-sama Bapak memperjuangkan untuk pendidikan yang lebih unggul. Terima kasih Bapak. Sekali lagi salam untuk keluarga dan teman-teman semua di kementerian. Kami selalu menunggu kehadiran Bapak di waktu-waktu yang akan datang. Pada teman-teman, terima kasih semuanya kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Budi, Bapak Ibu semua, saya izin pamit ya. Terima kasih, salam. Sama-sama Bapak, terima kasih. Sehat selalu. Saya kembalikan pada Pak Sekung. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hormati peserta rapor maupun sosialisasi P3K yang diselenggarakan oleh Provinsi PGRI Jawa Tengah. Terima kasih juga Pak Dr. Iwan Syahir PhD
Dirjen PTK dan juga Pak Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah yang telah memandu dalam rangka sosialisasi